Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa virtual Pompes TV yang dirahmati Allah, di kesempatan ini di sela-sela kesibukan agar berkah, saya ingin menyampaikan sedikit ilmu mengenai kisah para nabi, yaitu mengenai kisah Nabi Isa alaihissalam yang saya baca di kitab Ibnu Katsir mengenai kisah para nabi. Di situ saya menemukan riwayat dari Ibnu Jarir dalam At-Tariq, di mana Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam mengenai tugas-tugasnya Nabi Isa, dan juga menceritakan ciri-ciri dari baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang akan datang setelah Nabi Isa dan penutup para nabi. Di situ Allah menyampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam ciri-ciri dari baginda Nabi. Nah, setelah saya baca mengenai kisah dari Ibnu Jarir itu, saya teringat ada di surat Al-A'raf ayat 157 ya di Al-Qur'an, ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabiyal ummiyal lazi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ya, artinya nabi yang umi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Siapa mereka itu? Ya, pastinya Bani Israel dan ahli kitab yang dimaksud di sini ya. Di tafsirnya pun dari ayat surat Al-A'raf ini ya, ayat 157 itu yaitu menjelaskan bahwa tercantum nama Nabi Muhammad ya. Ada ciri-cirinya sudah Allah sampaikan itu di kitab Taurat dan Injil. Nah, seperti apa sih riwayat Ibnu Jarir itu? Nah, ini akan saya bacakan ya di slide berikut. Abu Hurairah, ia menuturkan, Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Isa putra Maryam, wahai Isa, kuatlah dalam menyampaikan urusanku, agamaku, dan jangan lemah. Dengar dan taatlah wahai putra wanita suci lagi perawan, kau lahir tanpa ayah. Aku menciptakanmu sebagai suatu tanda kebesaran bagi seluruh alam. Hanya kepadakulah kau harus beribadah dan berserah diri. Muslim nih artinya. Ambillah, pelajarilah kitab ini dengan sungguh-sungguh. Jelaskan untuk orang-orang yang berbahasa Suryani. Sampaikan kepada mereka bahwa akulah yang maha benar, maha hidup, maha mengurus segala sesuatu, dan aku tidak akan lenyap. Percayalah kepada seorang nabi buta huruf dari Arab, pemilik unta, surban, baju perang, 2 pasang sandal, tongkat, matanya lebar dan bagus, dahinya kuat, kedua pipinya membinar, rambutnya ikal, jenggotnya tebal, kedua alisnya menyatu, hidungnya mancung, giginya renggang, lehernya terlihat dengan jelas, lehernya laksana teko perak, seakan-akan emas mengucur di tenggorokannya. Ia memiliki bulu-bulu dari dada hingga pusar laksana pedang. Di perut dan dadanya tidak ada bulu, selain itu telapak tangan dan kakinya tebal. Saat menoleh, ia menoleh dengan keseluruhan badan. Saat berjalan, ia seakan merekah dari batu dan meluncur di jalan menurun. Keringat di wajahnya seakan mutiara, aroma kasturi menyeruak dari tubuhnya. Belum pernah terlihat seorang pun sepertinya, baik sebelum maupun sesudahnya. Postur tingginya bagus, aromanya harum. Banyak menikahi wanita, namun keturunannya sedikit. Keturunannya hanya berada di sebuah rumah surga yang terbuat dari mutiara cekung. Tidak ada keletihan ataupun suara gaduh di dalamnya. Wahai Isa, rawatlah dia di akhir zaman, seperti Zakaria merawat ibumu. Ia memiliki 2 cucu syahid. Di sisiku ia memiliki kedudukan yang tidak dimiliki seorang manusia pun. Perkataannya Al-Quran, agamanya Islam, dan kesejahteraan datang menghampirinya. Tuba bagi siapapun yang menjumpai masanya, menghadiri hari-harinya, dan mendengarkan kata-katanya. Isa bertanya, ya Rob, apa itu tuba? Allah menjawab, sebuah pohon
yang kutanam dengan tanganku. Pohon itu untuk seluruh surga, akarnya dari ridwan, airnya dari tasnim, dinginnya seperti kafur, rasanya seperti jahe, aromanya seperti kasturi. Siapa meminumnya, ia tidak akan dahaga selamanya. Isa berkata, "Ya Rob, berilah aku minum sebagian darinya." Allah berfirman, "Haram bagi para nabi meminumnya sebelum nabi yang itu minum. Haram bagi seluruh umat meminumnya sebelum umat nabi yang itu minum." Allah berfirman, "Wahai Isa, aku akan mengangkatmu kepadaku." Isa berkata, "Ya Rob, kenapa engkau mengangkatku?" Allah menjawab, "Aku mengangkatmu, kemudian aku akan menurunkanmu di akhir zaman agar kau melihat keajaiban-keajaiban umat Nabi tersebut, dan agar kau membantu mereka memerangi Dajjal yang terkutuk. Aku akan menurunkanmu pada waktu sholat, tapi kau bukan bertindak sebagai imam, karena mereka adalah umat yang dirahmati, dan tidak ada nabi setelah nabi mereka." Nah, demikian yang saya bacakan tadi, semoga berguna, bermanfaat untuk kita ilmu bahwa ciri-ciri dari baginda Nabi Muhammad SAW yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.